Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama memulai pembelajaran tentang pembacaan Al-Qur'anul Karim. Kita akan memakai metode Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi, dan nanti akan ada dua buku. Jadi bukunya ini, Pak, biar kelihatan. Ya, dua buku ini tahap kelas Iqra'-nya. Kelas Iqra'-nya dari dasar kita belajar ini. Jadi dari mengenal huruf-huruf hijaiyah, dan kita mungkin sudah kenal, cuman perlu kita bedakan antara mushaf Madinah dan mushaf Kemenak. Ada dua standar di situ. Standar penulisan saja. Ya, nanti biar antum enggak kaget. Soalnya nanti akan ada pembanding antara tulisan yang dari standar Kemenak dengan standar yang internasional atau yang mushaf Madinah. Nah, kemudian kalau yang ini itu pakainya standar mushaf Madinah, bukan Kemenak. Kalau Kemenak itu biasanya yang Iqra', yang itu loh, Iqra' yang As'ad Humam yang dari Yogyakarta itu, atau yang metode Umi. Kalau Bapak pernah dengar metode Umi, itu secara penulisan seperti itu. Itu dia yang standar Kemenak. Nah, adapun yang ini yang standar mushaf Madinah. Nanti kan yang akan membedakan di antara hamzahnya. Nanti akan kita jelaskan insyaallah lebih detail. Nah, kemudian gimana? Beda tulisan saja. Pembacaan sama. Nah, ini nanti kita akan pelajari. Kalau yang buku pertama ini memang Iqra' ya. Jadi makanya di situ dikatakan standarnya bisa baca Al-Qur'an. Dan ini masih kelas Iqra' untuk pemula. Jadi saya anggap kita dari nol aja udah, ya. Ya sudah ada ilmu di antum, ya. Atau mungkin ada yang dari dasar banget, memang kelas ini diperuntukkan untuk itu. Ya, diperuntukkan untuk yang dasar banget, sampai nggak bisa pun kita bisa insya Allah berusaha untuk mempelajarinya. Yang sudah bisa kita perdalam lagi. Soalnya bisanya kita bisa jadi benar, bisa jadi salah. Baca bisa belum tentu benar. Karena mungkin makharijul hurufnya kurang, atau mungkin panjang pendeknya masih belum teliti, atau nanti hukum-hukum tajwidnya. Nah, kalau di sini di kelas Iqra' ini kita bacanya nanti target akhirnya ya seperti yang di halaman terakhir. Halaman terakhir kita bisa baca ini berarti sukses. Itu standarnya. Ya, jadi berapa halaman ini, Pak? 85 halaman. 85 halaman kita belajar ini, berarti target akhirnya untuk buku ini antum bisa baca ini. Bisa dipahami? Nah, bisa baca ini dengan baik, sudah lulus berarti. Cuman ini masih mungkin harokat, ya, fathah, kasroh, dhammah, kemudian tasdid, panjang pendek, ya. Tapi belum menyentuh ke hukum-hukum tajwid yang detail. Hukum-hukum tajwid yang detail berkaitan dengan kapan Bapak gunakan, didengungkan kapan, bacanya ditahan kapan, kemudian lepasnya gimana, panjangnya, durasinya berapa, nanti detailnya di mana? Buku hitam. Jadi ini sabuk kuning, ini sabuk hitam. Ini kalau dalam pencak silat itu. Jadi ini sabuk kuning nih. Jadi nanti ini sabuk hitamnya. Nah, ini sudah lebih sakti ini. Ini baru namanya kelas tajwid. Nanti insya Allah bukunya belum ada. Sementara yang kuning dulu, Pak. Yang kuning dulu, sabuk kuning dulu. Ya. Kalau ini nanti detail, lebih memperdalam juga makharijul huruf, sifat-sifatnya, dan juga nanti akan belajar tentang hukum nun sukun ketemu apa, mim sukun ketemu apa, bagaimana caranya. Nah, kemudian hukum-hukum panjangnya, durasinya ada yang 2, ada yang 4, ada yang 3, enggak ada 3, ada yang 5, ada yang 6, itu apa saja. Kemudian tentang ayat gharibah, itu ayat-ayat yang asing di dalam Al-Qur'an. Dan sekali lagi, ini metodenya pakai apa? Mushaf yang mana? Madinah. Secara hukum tajwidnya sama. Cuman dalam penulisan itu akan ada bedanya. Makanya bukunya nanti silahkan dipegang, kemudian nanti dicoret-coret. Ini buku sudah halal bagi antum.
Antum mau coret-coret, Bapak belum dapat? Iya. Silakan, betul. Ya, dicoret-coret boleh. Jadi nanti akan saya tambahan banyak ilmu, insya Allah. Makanya untuk pelajaran ini, antum yang hadir alhamdulillah, dan itu yang lebih penting memang antum harus hadir. Tapi seandainya pun ada di antara antum yang berhalangan, mungkin nikah gitu, atau nikah lagi, atau ada istri lahiran gitu misalnya, itu antum bisa simak dari mana itu rekaman. Sekarang alhamdulillah udah ada rekamannya, jadi antum bisa murojaah di situ. Nanti insyaallah rekamannya anak upload di YouTube. Ya, antum bisa simak di sana. Tapi lebih utama kalau antum datang langsung. Kenapa? Karena ya tadi penjelasan yang di sini antum bisa tanya langsung. Tapi kalau di YouTube ya bisa sih japri ya nanti. Ustaz, menit sekian Ustaz ngomong gini maksudnya gimana gitu kan. Nah itu bisa. Baik, paham tuh? Jelas? Yang buku kuning itu berapa bulan sama buku yang itu berapa bulan? Iya, jadi gini Bapak. Kita target berapa bulan di tulisannya? 3 bulan itu berarti berapa pertemuan? 24 pertemuan. Itu selesai dua-duanya. Nah, ini berapa bulan tergantung nanti. Tergantung pertemuannya. Dan ini insya Allah sudah berpengalaman. Kita sudah ngajar ini sudah berapa kali Bang? 4 kali. Jadi 4 generasi. Jadi antum generasi keberapa? 4. Itu ini selesai buku. Secara teori dan secara prakteknya. Makanya saya minta nanti ini memang durasinya hanya 24 pertemuan. Bahas bukunya ini tuntas dari awal sampai akhir. Cuman yang lebih penting adalah antum latihan di mana? Di rumah. Praktekan. Ya, ibarat kita belajar nyetir mobil, ini sekarang trainingnya, latihannya di kelas ini. Tapi di rumah antum juga harus latihan mendalami setiran mobil itu. Kalau antum nggak praktekkan, susah. Ya itu tidak? Ya, antum ketika kursus mobil berapa pertemuan? Ya? 12 pertemuan. Ya, itu 12 pertemuan kalau antum nggak latihan juga nggak bisa. Makanya kalau mau kursus mobil, ya antum punya mobil dulu kalau bisa. Percuma antum punya latihan doang nggak pada mobil nggak bisa latihan. Ya, sama. Ini Al-Qur'an insyaallah kalau Al-Qur'an sudah di rumah kita ada semuanya. Sehingga antum yang dibutuhkan adalah latihan. Latihan dipantau. Nanti silahkan, nanti kita ada di grup. Satu grup kan sudah bareng ya. Nanti antum bisa kirim voice note antum. Terserah mau pakai voice note kah atau bagaimana caranya, antum bisa murojaah, bisa dikoreksi nanti ke depan. Jadi Ustaz tolong dikoreksi, gimana sudah benar atau belum. Nah itu, bisa dipahami? Insya Allah itu sedikit tentang metode pembelajarannya. Jadi kita pakai buku ini, dan kita harus ingat bahwa kita belajar ini niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita ini sebagai orang Islam itu harus bisa membaca Quran. Wa an atluwal Quran, dan aku diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Bahkan Nabi SAW itu ayat pertama yang turun kepada beliau surat apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu kan bacanya Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Iqra, Iqra. Cuman Nabi SAW nggak bisa baca tulisan, nggak bisa beliau. Makanya sama malaikat Jibril ditalkin Nabi hafal, ditalkin Nabi hafal gitu. Nah, antum sekarang belajar cara membaca yang benar. Dan ini diperintahkan dalam Al-Quran. Dan ini konsekuensi kita ngimani kepada Al-Quran. Beriman kepada Al-Quran itu konsekuensinya diantaranya apa? Harus bisa membaca. Iman rukun iman ada berapa? Hah? Rukun iman ada berapa? 6. Pertama adalah iman kepada Allah. Kedua, iman kepada para malaikat. Yang ketiga, iman kepada para rasul. Yang keempat, iman kepada kitab-kitab. Lalu yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Nah, konsekuensi kita iman kepada kitab-kitab, kutub. Kitab-kitab ini kan banyak, ya atau tidak? Ada apa yang dikenal? Zabur,
Zabur. Kemudian ada At-Taurah. Terus ada Injil. Kemudian Al-Quran. Ini yang insya Allah dikenal sama kita. Sebenarnya ada lagi, yaitu apa? Suhufi Ibrahim. Surat itu loh, Al-A'la itu. Suhufi Ibrahim wa Musa. Mushaf atau lembaran-lembaran yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Dan sebenarnya masing-masing Rasul ada kitab-kitabnya. Cuman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran ya ini. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, berkaitan dengan kitab-kitab sebelumnya, kita cukup mengimani apa? Bahwa itu betul-betul wahyu yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul itu. Kalau Sufi Ibrahim ya Nabi Ibrahim. Zabur kepada siapa? Nabi Dawud. Kalau Taurat kepada Nabi Musa. Injil kepada Nabi Isa. Masya Allah. Antum bisa baca ini? Hah? Ya bisa. Tapi bisa tadi antum. Bilang apa tadi? Hah? Ini kitab gundul, Pak. Lihat, antum kitab gundul itu salah satu metode belajarnya ya hafalin. Zabur kan udah tahu Zabur kan? Di tulisannya Zabur, Taurat, Injil. Tadi antum bisa ngomong berarti bisa baca ini. Ini bacanya apa ini? Hah? Ibrahim. Ini apa? Ini Musa. Nih? Tuh, nggak ada harokat aja bisa. Apalagi ada harokat nanti bisa. Tuh, Al-Quran turun kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tulisannya gini. Nanti, jadi kalau kitab-kitab sebelumnya kita imani bahwa itu turun wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul itu, ya. Namun Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran memberitahu bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani, terutama ulama-ulamanya itu, mereka sudah merubah-rubah apa? Isi dari kandungan kitab-kitab ini. Bahkan Allah mengatakan yuharrifunal kalima amma wadhi'i. Mereka sudah merubah-rubah apa? Firman-firman Allah itu diganti-ganti, ada yang dihapus, diganti dari tempat-tempatnya. Sehingga kemurniannya kita ragu. Yang ada sekarang ini loh, yang nyebar itu. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu kita ragu. Soalnya Allah sendiri mengatakan para ulama mereka, rahib-rahib dan pendeta mereka sudah merubah-rubahnya. Ya, bahkan di zaman Nabi ketahuan mereka itu menutupi tentang ayat apa? Rajam. Ayat rajam itu ada di kitab Injil atau Taurat mereka, tapi mereka tutup. Ya. Biar apa? Biar nggak ada hukuman tersebut. Padahal itu ada dalam Taurat atau dalam Injil. Kemudian maka ketika kita mengimani kepada kitab-kitab terdahulu, ya tadi cukup kita mengimani bahwa Allah betul-betul menurunkan Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Dawud, Suhuf atau lembaran-lembaran kepada Nabi Ibrahim alaihimussalam. Semoga selamat dilimpahkan kepada mereka. Nah, cuman yang kita amalkan hanya apa? Hanya Al-Quran. Jadi setelah diturunkannya Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka ini yang wajib diamalkan oleh semua manusia. Semua manusia. Berarti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dulu mereka megang Taurat sama Injil, mereka harus iman kepada siapa? Nabi Muhammad SAW dan mengikuti Al-Quran. Sudah pahami? Nah, semuanya harus mengikuti ini. Jadi kitab-kitab terdahulu sudah expired. Sudah apa? Expired. Sudah tidak diberlakukan. Bahkan dalam ilmu usul fikih dikatakan syar'u man qablana syar'un lana illa ma dalla dalilu ala khilafihi. Syariat umat-umat terdahulu itu bisa diberlakukan kepada syariat kita, umat Nabi Muhammad SAW, kecuali apabila Al-Quran sudah menghapusnya atau hadis menghapus tersebut. Contohnya apa? Ya. Contohnya ayat rajam tadi. Orang yang zina itu hukumannya di apa? Dirajam. Di kitab sebelumnya Taurat ada, di Al-Quran pun juga ada, masih berlaku. Kemarin kita di bulan Zulhijjah ada syariat apa? Kurban.
Ya kan? Itu di zaman siapa? Nabi Ibrahim. Syariatnya siapa? Nabi Ibrahim. Masih berlaku di Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran membenarkannya. Haji, tawaf, sa'i, itu syariatnya siapa? Nabi Ibrahim. Diberlakukan nggak di kita? Diberlakukan. Kenapa? Karena Al-Quran masih menjalankannya. Berbeda dengan permasalahan misalnya berkaitan dengan najis, bersihkan najis. Di zaman Nabi Musa di Taurat itu kalau kena najis diapain? Nggak bisa dibersihkan dengan air, harus dipotong. Yo susah antum, bisa bolong-bolong. Ya kayak gitu. Di Islam diapain? Diringankan. Yang awalnya dipotong cukup dengan apa? Cuci dengan air bersih, suci. Bisa dipakai untuk sholat lagi. Bisa dipahami? Jadi sekali lagi yang diamalkan sekarang oleh umat manusia seluruhnya, mereka harus mengikuti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, iman kita kepada Al-Quran silakan dicatat. Yang pertama, kita meyakini bahwa Al-Quran ini betul-betul wahyu dari Allah. Jadi ini betul-betul wahyu min indillah. Saya pasti bahasa Arab ya, biar antum bisa semangat bahasa Arab juga. Ya, wahyu dari sisi Allah. Yang pertama. Jadi betul-betul Al-Qur'an itu ya, kalamullah. Artinya apa kalamullah? Firman-firman Allah. Sekali yang pertama apa tadi? Bahwa Al-Qur'an adalah wahyu dari sisi Allah. Al-Qur'an adalah wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Quran adalah kalamullah, firman-firman Allah Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada siapa? Ya, urutannya dari mana? Ini urutan penurunannya. Allah menyampaikan kepada malaikat siapa namanya? Jibril. Nah, malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Urutannya demikian. Dan ketinggalan? Enggak. Dan turunnya itu bertahap. Turunnya apa? Bertahap. Yang ketiga, yang keempat, nazala munajjaman. Jadi turunnya bertahap. Enggak langsung Al-Quran turun brek kepada Nabi Muhammad dengan satu Quran. Enggak. Nah, bukan unzila jumlatan wahidah, enggak diturunkan sekali langsung brek, enggak. Tapi Allah turunkan bertahap. Tadi ayat pertama yang turun apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sesuai dengan kondisinya. Nanti setelah itu turun Al-Muzammil, turun Al-Mudathir, turun Al-Fatihah dan seterusnya. Bertahap sesuai dengan kondisi dan waktu-waktunya. Ya, di antara hikmahnya ya tadi biar mudah dihafal. Bertahap. Kemudian biar biar bisa sesuai dengan kondisinya, biar lebih mantap. Ketika kaum muslimin menghadapi apa, Allah turunkan. Ketika para sahabat tanya tentang hukum, misalnya hukum khamr itu seperti apa, turun ayat. Kan gitu. Ketika ada wanita yang mengadu kepada Rasulullah tentang suaminya, maka turun ayat. Dan demikian. Sehingga ayat itu betul-betul mengena kepada mereka. Maka pelajaran yang bisa kita ambil juga, kita kalau belajar itu bertahap. Gak bisa antum langsung apa? Sekali datang langsung apa? Jadi tadi kayak Bapak tadi cerita, ya sekali datang langsung bisa baca Quran. Wah, simsalabim tuh. Enggak, bukan. Enggak boleh simsalabim. Jadi apa namanya? Enggak bisa. Kecuali komputer. Komputer itu bisa. Antum kopas dari mana? Laptop, kemudian pindah ke laptop lain, ke flash disk, itu bisa. Langsung bisa baca dia. Tapi kan komputer, bukan kita. Kalau kita harus apa? Bertahap. Ya. Kemudian itu kita meyakini bahwa Al-Quran ini jadi ini berlaku untuk selamanya. Dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai kapan? Sampai akhir hari kiamat. Berlaku untuk selamanya.
Ya. Bahasa Arabnya salihun likulli zamanin wa makan. Jadi Al-Quran ini akan selalu baik dan berlaku, bisa diberlakukan pada setiap zaman dan setiap tempat. Mau antum di Indonesia, mau di Amerika, di Australia, mau di Saudi, mau di Mesir, mau di Bangladesh, semuanya bisa mengamalkan Al-Quran dan bisa membacanya. Ya. Di zaman sekarang, zaman dulu ataupun 1000 tahun yang akan datang masih bisa diberlakukan. Ya, itu. Nah, selain kita mengimani itu tersebut, maka kita juga punya kewajiban berikutnya. Ya. Apa itu? Kita apa? Membacanya. Membacanya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan inilah ciri-ciri orang yang beriman. Ya, silakan antum bisa buka di Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 121. Allah berfirman 121. Al-Baqarah ayat 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih. Ya. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, maka mereka ini akan senantiasa membacanya dengan sebaik-baik membaca, dengan sebenar-benar membaca. Di sini Al-Qur'annya menyebutkan apa? Haqqa tilawati. Haqqa tilawatihi. Itu artinya dengan sebenar-benar membaca. Bisa dua artinya. Dengan sebenar-benar membaca atau membaca dengan benar. Membaca dengan benar, atau juga arti kedua mengikuti. Ya, apa bedanya membaca dengan benar dan mengikuti dengan benar? Kalau membaca aktif, kalau ikuti wajib. Ya enggak dong, Pak. Dua-duanya aktif nih, Pak. Kalau membaca ya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini membaca. Kalau ngikuti apanya? Ajarannya. Bisa dipahami? Ya. Maka Allah berfirman tadi, ayat apa tadi? Al-Baqarah ayat berapa? 121. Ya. 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang kami telah berikan kitab kepada mereka, maka mereka membacanya dengan sebenar-benar membaca, atau membaca dengan benar, atau mengikuti dengan benar. Ikuti dengan benar, maksudnya baca dengan benar juga. Iya. Kalau baca dengan benar, ya betul, dia rajin bacanya dan bacanya benar, sesuai yang Allah turunkan. Bisa dipahami? Ya? Kalau ikuti dengan benarnya, mengikuti lafalnya. Iya, baca, maksudnya baca. Baca lafalnya. Hah? Yang nomor 2 itu ikuti itu. Kalau mengikuti dengan benar, maksudnya mengikuti ajarannya. Mengikuti ajarannya, mengikuti tambahin deh. Ajarannya. Bukan mengikuti bacaannya gitu, Pak. Saya baca, Bapak ngikuti gitu. Ya, ya. Ajarannya. Jadi ajarannya yang diikuti. Karena di dalam Al-Qur'an ini, Al-Qur'an sebagai apa sih, Pak? Bacaan, ya betul tadi. Karena Al-Quran secara bahasa artinya bacaan. Kemudian dia adalah apa? Petunjuk. Apa dalilnya? Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Nah, Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya harus diikuti apanya? Ajarannya. Nah, yang kita pelajari sekarang apa? Ngikuti apanya? Membacanya. Berarti belajar ilmu tajwid ini ibadah bukan? Ibadah. Jadi capeknya antum dari rumah, ada yang dari Pondok Kelapa tadi,
ada yang dari Kemayoran. Mana ya? Bapak mana, Pak? Kemayoran juga, Mas ya? Tebet, oh dekat. Mas ya? Rawamangun lumayan. Bapak? Bintara. Bintara sono? Bekasi sana, Bapak. Oh, Masya Allah. Bapak? Pisangan mana? Baru atau lama? Enjok, pasar Enjok. Masya Allah. Bapak? Johor Baru. Hah? Johor Baru. Johor Baru, mana tuh? Depan rutan Salemba. Oh, Salemba sana. Depan rutannya. Urutannya Pramuka ini. Rutan LP Salemba. Oh, iya. Masya Allah. Bapak? Pondok Kelapa. Bapak? Oh, dekat sini. Bapak? Pondok Kelapa. Rawamangun. Tambun. Jauh lagi, Bapak. Bapak? Tambun sono itu Bekasi sana. Tambun itu kan sana kan? Dekat Al-Ikhlas, Dukuh Bima. Sono lagi. Masya Allah. Naik apa, Bapak? Pesawat. Naik apa? Hah? Kereta. Bapak. Motor kendaraan. Oh, Masya Allah. Ya itu, bukan perjuangan jauh itu insya Allah semua berpahala, Pak. Bensin yang kita keluarkan, ya mungkin ada yang lewat tol. Lewat tol berarti. Naik motor, mobil lewat tol. Itu kan berarti perjuangan insya Allah nggak sia-sia. Pagi-pagi, ya, pagi habis subuh kayaknya, Pak. Berangkat jam berapa, Pak? Tambun. Tadi jam 5:05. Masya Allah. Betul. Alhamdulillah, sampai cepat berarti. Alhamdulillah. 45 menit. Lebih ya, 55 menit. Masya Allah. Ya, semoga perjuangan kita dapat pahala semuanya, insya Allah. Jadi kita belajar ini ada pahalanya. Durasi 2 jam, bahkan mungkin 5 jam kalau kuat ya. Ya 2 jam aja deh. 2 jam, insya Allah itu berpahala. Dan ini bagian dari tadi mengamalkan ayat ini. Al-Baqarah ayat berapa? 121. Kita pengen bisa membaca dengan benar. Nah, kalau mengikuti dengan benar, ini pelajaran apa? Tafsir nanti. Tafsir Al-Quran. Atau kajian secara umum sebenarnya. Itu kan menyampaikan ayat dan seterusnya. Makna-makna ayat. Mengikuti ya? Iya, mengikuti ajarannya dengan benar. Ajaran Al-Quran tentang apa? Ya, akidah. Ya, ada tauhid di situ. Akidah tadi, rukun iman yang 6 tadi. Rukun Islam yang 5. Dan hukum-hukum yang lainnya. Ada yang harus kita imani seperti apa? Tadi rukun iman dan juga kisah-kisah umat terdahulu. Ada nabi-nabi, kita tahu Nabi Adam dari mana, Pak? Quran. Kan gitu. Tahu Nabi Adam punya istri Hawa dari mana? Quran sama hadis. Ya, tahu adanya Qabil dan Habil dari mana? Al-Quran. Al-Maidah. Ya, semuanya itu kita tahu dari Al-Quran. Jadi kita mengimani apa yang berita-berita yang disampaikan dalam Al-Quran, baik tentang umat-umat sebelum kita terdahulu atau peristiwa yang akan datang ke depan. Yang ke depan apa? Kiamat. Ada Dajjal, ada Ya'jud Ma'jud di Al-Quran ada enggak? Ada Ya'jud dan Ma'jud. Kemudian ada hari kiamat. Ya, ada azab kubur di Al-Quran ada enggak? Ada. Kemudian padang mahsyar. Ada surga, ada neraka, ada sirat, jembatan di atas neraka. Tahu dari mana? Al-Quran. Kita imani, walaupun kita belum lihat, ya atau tidak? Iya. Makanya orang beriman jangan sampai mengatakan, kalian ngapain percaya? Nggak pernah lihat. Ya memang nggak boleh kayak gitu ya. Umat Islam itu percaya dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran wahyu dari Allah. Itu adalah firman Allah. Kalau kita beriman kepada Allah, ya kita beriman juga kepada firman-firmannya. Bisa dipahami? Ya, ini basic, ini harus kita pahami. Gak apa-apa kita rembet ke akidah, gak apa ya. Soalnya ini penting. Ya, kita membaca Al-Quran itu berarti kita membaca perkataan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya adab-adabnya perlu kita jaga. Jadi kita membaca firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bahasanya bahasa apa? Arab. Makanya makharijul hurufnya, huruf-huruf yang kita pelajari harus sesuai dengan hukum-hukumnya. Ha sama ha itu harus beda. Ain sama a harus beda. Kalau di kita nggak bedain, di kita jarang membedakan. A sama a itu kadang nggak ada bedanya. Tulisannya gini aja pokoknya. Itu a, kan gitu. Bisa a. Kemudian ha. Ha kan gini ya.
H sama H nggak dibedakan di kita. Bahkan ini SA sama Sya sama So, ini kan Sod, ya kan? Ini Sa, ya kan? Ini apa? Sya, ini Sa. Di kita kadang tidak dibedakan. Di kita ini, Indonesia kadang tidak dibedakan. Orang bilang ke saya sama saya, oh, nggak masalah orang, ya kan? Paling dibilang agak beda lisannya gitu, teman. Tapi nggak merubah arti, ya atau tidak? Saya bilang saya, soya, berubah arti nggak? Nggak berubah. Orang bisa memahami maksudnya ya saya, ana. Adalah bahasa Arab, beda huruf, beda arti. Makanya kita harus yatlunahu haqqa tilawati. Betul-betul membacanya dengan benar, ya. Makanya belajar ilmu Al-Qur'an itu mendapatkan pahala yang besar. Dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari dari Utsman bin Affan, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Insyaallah Bapak Ibu hafal. Ibu-ibu enggak ada? Buku enggak di situ, Pak. Ini saya baca di yang hitam. Yang hitam di sini enggak ada. Iya. Ini mungkin nanti kita usulkan ke ustadznya kali ya. Harusnya yang ini ada juga gitu ya. Ini kan untuk motivasi di awal. Harusnya ada itu pengantar penulis di yang Iqra ini. Iya kan? Ini adanya di yang hitam doang. Ya. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini sudah ya? Sudah ini? Baik, kita hapus dulu. Jadi Rasulullah mengatakan apa? Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kalau dikatakan sebaik-baik kalian, berarti ini orang yang paling mulia di antara umat Nabi Muhammad SAW. Kalau dikatakan sebaik-baik kalian, berarti pahalanya lebih banyak. Mana Pak? Oh ini. Ya. Jadi Rasulullah bersabda apa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Bisa baca? Belum? Saya baca gini, bisa baca? Nggak apa-apa, yang belum bisa baca nggak masalah. Saya cuma jelasin ini dulu aja, ya. Nah, jadi sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran. Ini artinya apa? Belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, belajar Al-Quran itu bisa maknanya dua. Antum bisa coret-coret. Terjemahnya tadi apa? Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar Al-Quran bisa maknanya belajar tilawahnya. Tilawah artinya apa? Baca. Belajar membaca. Atau belajar Al-Quran artinya apa? Belajar tafsirnya. Tafsir maksudnya apa Pak? Tahu arti tafsir? Penjelasan tentang isi. Penjelasan isi Al-Quran. Nah, kalau belajar baca, ini yang kita pelajari itu. Di sini ada ilmu apa? Ada belajar apa? Tajwid. Yang kadang orang disebutkan apa namanya? Tahsin. Nah, dari sini antum juga harus tahu apa bedanya tajwid sama tahsin. Ya? Bedanya apa? Sama. Tajwid itu dari kata jawada. Jawada apa? Jawada yujawidu. Yujawidu.
Yujawwidu. Di sini masdarnya tajwidan. Kalau tahsin itu dari kata hasana. Yuhassinu. Ini jadi apa? Tahsin, tajwid. Jawwada yujawwidu artinya memperbaiki. Memperbaiki. Hasan yuhassinu artinya apa? Memperbagus. Baik sama bagus beda atau sama? Kurang lebih sama. Memperbaiki, memperbagus sama aja. Sama. Jayyid. Di sini ada kata jayyid. Kalau asli ini ya. Jayyid artinya bagus. Jayyid ini hasan. Ada yang namanya hasan di sini? Dua-duanya artinya apa? Sama, yaitu apa? Memperbaiki. Memperbaiki atau memperbagus. Jayyid atau hasan artinya bagus. Baik atau bagus. Berarti tajwid sama tahsin sama atau tidak? Hah? Sama. Belajar tajwid sama belajar tahsin. Cuman tahsin itu lebih umum. Kalau tajwid lebih kalau antum bilang tajwid pasti apa? Langsung fokus ke ilmu hukum-hukum Al-Qur'an. Panjang pendek, gunna, ikhfa. Tapi kalau tahsin ya bisa arti yang lain. Orang Arab kalau bilang tahsin langsung bisa artinya tergantung memperbaiki apa. Gitu. Ya. Tapi secara umum dua-duanya apa? Sama, artinya memperbaiki. Maksudnya memperbaiki apa? Bacaan. Memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Itu namanya tahsin atau tajwid. Kalau di Indonesia seringnya disebut apa? Yuk belajar tahsin ya atau belajar tajwid? Tahsin. Ya, kalau di Arab lebih populer tajwid. Ilmu tajwidi. Tajwid. Nah, jadi sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar Al-Qur'an maknanya bisa artinya maksudnya belajar membacanya. Jadi kita belajar membaca Al-Qur'an ini dikatakan sebagai sebaik-baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita mempelajari kata-kata atau perkataan Allah yang paling baik. Allah itu kan maha baik, ya kan? Ya, sebaik-baik yang baik. Ya. Ahsanul khaliqin, ahsanul muhsinin. Ya. Allah itu Subhanahu wa taala maha baik. Maka ketika kita mempelajari firman-firman Allah, berarti kita mempelajari perkataan terbaik. Maka Rasulullah mengatakan wa khairul haditsi kitabullah atau wa asdaqul hadits kitabullah. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah atau kalamullah. Ya, perkataan yang paling baik, perkataan yang paling benar, perkataan yang paling jujur adalah firman Allah. Maka ketika kita mempelajari perkataan Allah, maka kita menjadi orang yang terbaik. Belajarnya sudah menjadi orang yang baik. Sama, mana yang kedua? Belajar tafsirnya. Maksudnya tadi, kandungan isinya. Jadi antum datang ke kajian, itu juga masuk dalam hadis ini. Ada kajian tafsir atau kajian tentang fikih, tapi di situ kan ada ayat Al-Qur'an juga. Ya, belajar tentang sirah bahkan di situ juga ada tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Nah, tahapan utama pertama antum belajar dulu. Kalau sudah pinter, bagus, penerapannya bagus, baru antum boleh ngapain? Ngajar. Jangan tajwidnya belum benar sudah mulai apa? Ngajar. Ini kayak orang nyapu ya, kotoran disapu dengan lidi atau sapu yang kotor. Akhirnya nggak bersih-bersih semuanya. Ya. Makanya belajar dulu yang bagus, hukum tajwid yang benar, baru nanti kalau sudah bisa baru ngajari yang lain. Bisa dipahami? Nah, kalau antum sudah masuk tahap mengajar ini pahalanya besar. Pahalanya besar. Karena setiap yang antum ajarkan kepada satu orang saja, lalu dia mengamalkannya, maka kita mendapatkan pahalanya. Makanya minimal nanti antum belajar di sini,
antum ajarkan juga kepada istri-istri antum. Ada berapa istri? Satu. Ya udah. Atau ke anak-anak antum. Ke anak-anak antum. Ajarkan ke mereka. Nah, satu aja misalnya antum kasih ajari anak untuk belajar Al-Fatihah. Dia membaca Al-Fatihah terus gitu. Dapat pahalanya enggak? Dapat, ngalir. Walaupun kita meninggal nanti. Umur kita enggak lama. 40, 80, 60, 70, enggak lama. Ya. Tapi ketika ilmu kita antum sampaikan, ajarkan kepada orang lain, dia yang ngamalkan, antum dapat pahalanya. Bisa dipahami? Nah, berarti proses belajar kita ini mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Bahkan Rasulullah mengatakan kalian adalah sebaik-baik umat ini yang mau belajar Al-Quran dan apa? Mengajarkannya. Kemudian dalam proses belajar ini nggak semuanya bisa pintar. Orang itu bertahap-tahap sesuai kemampuannya. Sekarang kita belajar satu kelas, ya, durasi 2 jam. Lalu pertemuannya 24 pertemuan. Apakah semuanya sama nanti hasilnya? Tidak. Tapi kalau sama alhamdulillah sih sebenarnya. Kalau bisa semua alhamdulillah. Cuman target kita bisa membaca semuanya. Cuman namanya tahap, kita tidak bisa memaksakan orang. Kadang mungkin masih ada PR di antum, misalnya masalah huruf membedakan tentang H dan H. Mungkin susah di situ. Gak apa-apa, yang penting sudah belajar terus. Atau sudah bisa nih, makharijul hurufnya sudah lulus, hukumnya sudah tahu, cuman masih terbata-bata. Gak masalah, udah kejar aja terus, latihan terus, belajar terus. Karena tadi kalau kita sudah tahu bahwa belajar ilmu Al-Quran, ilmu tajwid ini adalah ibadah, dan mengamalkannya juga ibadah. Bahkan Rasulullah mengatakan setiap huruf itu bernilai berapa? 1 kebaikan. 1 kebaikan kalau lipat gandakan menjadi berapa? 10. Dan Rasulullah mengatakan, ya, alif lam mim dalam Al-Baqarah itu, alif lam mim ini bukan 1 huruf. Tapi ini ada berapa? Alif 1, lam 2, mim berapa? 3. Berarti ada berapa huruf? 3 huruf. 1 hurufnya ini dapat berapa pahala? 10 pahala. Bayangkan, ini bahasa Indonesia, ini bahasa Arab. Bahasa Arab kalau 10 apa? Titik. Kalau Indonesia? 0. Ya. Jadi 1 huruf ini loh Pak, antum dapat 10 pahala. Bagaimana dengan antum baca yang banyak? Makanya membaca Al-Quran itu jangan hanya ketika kita di kelas, tapi juga ketika kita di luar kelas. Ada waktu senggang, atau mungkin antum buka toko sambil nunggu baca Quran. Ya, daripada scroll apa? Medsos. Ya, itu jadi musibah. Ya, kalau antum bisa gunakan waktu senggang untuk baca Quran, insya Allah hidup antum berkah. Pahala demi pahala kita dapatkan. Tadi lihat, 1 huruf aja sebenarnya 10 kebaikan. Apalagi 3. Apalagi 4, banyak. Terus dan seterusnya. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Sahih Muslim, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Jadi ada dua orang, 2 tipe orang baca Quran, 2 tipe. Ada yang mahir. Mahir itu udah jadi bahasa Indonesia ini. Apa artinya mahir? Ini orangnya mahir banget nih. Ahli atau pintar baca Quran, pintar baca Qurannya, lancar. Lancar baca Qurannya. Wes baca Quran udah kayak antum baca Indonesia gitu, gitu, ya kan? Nah, tapi ada yang kedua itu tanya berapa itu? 2. Mutata'ti'un. Ini orang yang apa? Terbata. Nah, dalam proses belajar, iya tadi memang kadang sudah bisa ahli, lancar nih. Ya, atau masih terbata-bata.
Masing-masing ada keutamaannya. Nggak usah kita sedih. Sudah. Nggak usah kita takut dibully. Dan insya Allah di sini nggak ada yang bully. Gitu. Dan nggak usah minder. Dalam kita beramal soleh, sebenarnya ini antum bisa terapkan ke apapun. Dalam kehidupan ini, nggak semua kita bisa beramal sama. Dalam sholatnya, dalam puasanya, dalam apalagi sedekahnya, nggak sama kita. Sesuai kemampuan masing-masing aja. Antum mampunya segini, ya udah segini. Bisanya seperti ini, Ustaz, ya udah segitu. Allah Maha tahu kesungguhan kita. Yang penting kita sungguh-sungguh. Nah, ada orang yang mahir, pintar, lancar bacanya. Ini bisa artinya dua juga ini. Lancar bacaannya atau lancar hafalan. Sama ini juga, terbata-bata dalam bacaan atau terbata-bata dalam apa? Hafalan. Dan hafalan ini nanti, kelasnya nanti. Maksudnya sementara kita belajar bacaan dulu aja. Baca bagus baru bisa ngafal. Nah, orang yang mahir dalam bacaannya, lancar bacaannya, ya, ini tentunya berbeda dengan orang yang terbata-bata. Kalau yang lancar, Rasulullah mengatakan al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, maka dia akan bersama malaikat yang mulia dan taat. Jadi malaikat yang mulia dan taat akan senantiasa bersama dia ketika membacanya itu. Karena malaikat itu cinta dengan Al-Quran. Ketika ada seorang muslim baca Al-Quran, dia itu mendekat kepada kita. Nah, cuma kita nggak lihat, gitu aja. Dia juga datang di sini nggak? Berdasarkan hadis yang sahih, ya, malaikat itu datang ke majelis-majelis ilmu dimanapun ada, di mana. Ya, penuntut ilmu itu kan senantiasa dinaungi oleh para malaikat. Sama ketika antum rajin baca Al-Quran, Allah akan jaga, Allah akan kirimkan malaikat untuk melindungi antum di perjalanan, di rumah, di sini, dan seterusnya. Jadi Rasulullah mengatakan orang yang pintar dan lancar dalam membaca Al-Quran, maka dia akan bersama malaikat yang mulia. Silakan, Bro. Fadal, silakan. Aman. Ya, akan bersama malaikat yang mulia. Ya. Adapun orang yang terbata-bata masih proses belajar. Seperti ya mayoritas kita insya Allah seperti itu. Tapi kalau ada yang pintar alhamdulillah nih. Cuman kalau belum ya nggak apa-apa. Sampai tahap ini jangan jangan putus asa. Jangan sedih, jangan minder. Makanya belajar jangan malu. Belajar jangan malu. Allah tetap memberikan pahala, lihat. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Orang yang membaca Al-Qur'an, ya, dalam keadaan terbata-bata dia dan berat. Namanya orang terbata-bata itu berat, Pak. Antum baca kalau nggak lancar tuh wal adiyati dhabha, kan gitu ya? Itu berat atau ringan? Berat. Belum memberikan nanti ustaznya wal Pak. Pak. Nah, itu kan berat. Berat dari segi lidah kita memang mungkin masih berat, atau dalam hati juga kadang disalahin terus tuh enak atau enggak sih? Enggak enak kan gitu. Makanya ini butuh, kalau yang ini butuh apa? Sabar. Sabar dalam belajar. Kemudian butuh apa? Ulet. Ulet tahu nggak ulet? Bukan ular ya, ulet. Ulet itu apa? Tekun ya, ganti ya. Jangan ulet. Tekun. Terus apa? Rajin udah, ya, semua deh. Rajin. Jangan apa? Jangan malu. Udah. Teman-teman juga kadang kalau lagi salah, kadang diketawain gitu ya. Ya itu bisa dikatakan wajar, tapi kalau bisa jangan. Kasihan. Nanti ngedrop semangatnya. Jadi kalau ada yang salah, ya sudah. Ya ketawa dikit sih nggak apa-apa ya. Tergantung nanti. Kalau bisa jangan ketawa ya. Tapi kadang keceplosan, teman-teman kan, wah gitu. Ya udah nggak apa-apa. Saling memaklumi aja. Kalau nanti ada yang ketawa ya. Tapi yang jelas jangan malu. Ketawain nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Dianggap teman ya sudah nggak apa-apa. Nggak usah dimasukin ke hati juga.
diketawain teman langsung antum nggak mau datang lagi, jangan. Ya, jangan malu. Para ulama mengatakan lan yanalal ilma mustahyin wa mustakbir. Ada dua orang yang tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Siapa itu? Orang yang malu dan sombong. Malu, ya tadi. Malu kalau apa? Salah. Ya nggak apa-apa. Kalau memang belajar ya memang salah kan gitu ya. Kalau sudah nggak salah berarti nggak usah belajar, nggak usah di sini. Kalau masih belajar salah itu wajar, nggak masalah, nggak usah apa minder. Kemudian yang kedua orang yang apa sombong, nggak mau belajar karena wah merasa sudah pintar. Padahal ternyata makhrajul hurufnya belum benar. Nah sebenarnya belajar ini untuk semuanya sebenarnya. Semua kaum muslimin belajar harus. Apalagi yang sudah profesinya sebagai siapa? Imam masjid. Itu harus belajar. Makanya Rasulullah SAW itu ketika menjelaskan tentang kriteria imam yang boleh jadi imam itu siapa? Ya, yaqra'u ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak menjadi imam bagi semua masyarakat adalah yang paling bisa membaca Al-Qur'an, yang benar bacaannya. Karena ini yang akan menentukan dia apakah Al-Fatihahnya benar atau tidak, suratnya benar atau tidak, itu dia. Ya, maka ketika ada masyarakat dilihat mana yang pintar baca Al-Quran baru disuruh maju. Ya. Oh yang paling tua itu nggak bisa ya? Jadi Nggak apa-apa, tua tapi bisa baca nggak apa-apa. Tapi kalau tua nggak bisa baca jangan, kalau bisa jangan. Ya. Bahkan seandainya misalnya di satu masyarakat di masjid itu, di antara yang ada yang tua senior bacanya tapi kurang bagus. Tapi ada anak muda SMP misalnya, bacanya bagus, silahkan maju. Hah? SMP maju. Tapi tadi, cuman ini kan idealnya. Cuman kan DKI masjid nggak bisa dirubah kadang. Ya, kita harus ada kebijakan juga. Maksudnya jangan antum, Pak, saya sudah dengar dari Al-Fatah loh. Ini harus, Bapak nggak boleh. Kita juga, ini kan hukum secara yang benar. Cuman ketika di masyarakat, antum juga harus lihat sopan santunnya, adabnya. Sudah biasa di situ, ya antum paling nyampaikan hadis, ada hadis gini-gini. Kira-kira bagaimana Pak kalau misalnya ini ada anak baru alumni pondok nih misalnya, dia mau jadi imam gini, bagaimana Pak? Oh ya nggak apa-apa gitu. Kalau dia legowo, tahu legowo ya apa? Hah? Ya terbuka hatinya, dia akan ngasih. Dan sebenarnya kan lebih enak gitu. Kita lebih nyaman mana kalau jadi makmum Pak? Bacaannya yang bagus atau yang amburadul? Yang bagus. Bisa, apalagi gini ya, mohon maaf. Sholat ini kan kita juga butuh perjuangan. Subuh bangun, ya kan, siang, malam itu zuhur, asar. Apalagi tarawih. Tarawih durasi 1 jam atau setengah jam. Kalau bacanya bagus, enak kan kita menikmati. Yang mestinya setengah jam kita pengen 2 jam nih, kan gitu. Enggak ya Pak? Ya maksudnya nikmat gitu loh. Kalau bacanya bagus itu nikmat. Tapi ketika bacaannya sudah salah-salah, wah kita pusing juga. Ya, apalagi kita sudah belajar tajwid yang benar, kita sudah bisa baca, kok dengar yang nggak benar, itu kadang ya gitu, kadang kurang nyaman aja. Cuman tadi sekali lagi kalau kita sudah punya ilmu, jangan sombong. Maksud jangan merasa lebih tinggi daripada yang lainnya. Kalau ada di masyarakat yang imamnya kurang bagus, ya paling kita hanya bisa nasihati saja. Kalau bisa diundang datang ke sini belajar gitu, ya. Gitu. Ya itu makanya kewajiban imam masjid dimanapun sebenarnya itu yang harus pelajari dia adalah bagaimana baca yang benar. Hafalannya kalau masalah hafalan memang tergantung kemampuan kadang. Ya. Makanya di hadis ini pun juga berlaku bagi hafalan. Orang yang sudah levelnya bacaannya bagus, dia akan menghafal. Yang hafal pun orang berbeda-beda. Bacaannya gimana? Ada entar ya? Pendek atau sepanjang? Gimana Pak? Bacaan di suratnya itu. Gimana maksudnya? Bacaan suratnya itu Hah? pendek atau panjang? Kalau sholat, kalau ngimamin, Iya. tergantung. Pendek atau panjang itu? Suratnya baca suratnya itu. Nggak harus Bapak. Nggak harus. Al-Baqarah dari awal sampai akhir gitu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak, maksud saya kalau masalah bacaan itu bebas.
bebas. Cuman kan Rasulullah mengatakan apabila kalian ngimamin maka falyukhaffif, ringankan. Karena di antara jamaah itu ada yang tua, ada yang sakit, ada yang anak-anak kecil gitu. Disesuaikan. Gitu. Tapi kalau jamaahnya sudah nyaman dengan panjang, silakan panjang. Seperti di sini misalnya. Di sini sudah nyaman panjang. Subuh itu 2 halaman. Subuh 2 halaman. Kalau traweh itu kita 16 halaman. 2 jam. Kurang 1 jam. Jadi 1 jam atau 1,5 jam kurang lebih kita traweh di sini. Mulai jam 8 ya. Jam 8 selesai jam setengah 9. Setengah 10. Tergantung imam yang kadang sampai jam 10. Nah, hafalan pun demikian. Hafalan itu ada yang lancar, ya, ada yang terbata-bata. Ya, atau baca Al-Kafirun, ada yang muter-muter tuh. Kan ayatnya ada yang 2 mirip ya. Ada yang muter-muter. Tapi ada yang lancar juga. Ya, agak selesai kok. Lagi selesai. Nah, jadi demikian. Jadi membaca pun tadi ada tahapannya. Kalau antum sudah pintar, alhamdulillah, antum akan dimuliakan dengan adanya malaikat yang menyertai kita. Tapi kalau kita masih terbata-bata, jangan putus asa. Harus sabar, tekun, rajin, dan jangan malu. Namanya belum tahu, namanya belajar, salah itu wajar. Dan tugas ustadz juga harus sabar. Ustadz itu juga harus apa? Sabar. Ya, ngajari pelan-pelan, membenarkan itu harus sabar. Dua-duanya harus sabar. Antum sabar, anak juga harus sabar. Ya, insya Allah dengan itu kita akan bertahap terus, ya, pegang prinsip-prinsip ini dan ingat bahwa membaca Al-Quran dengan tartil sesuai tajwid itu diperintahkan dalam Al-Quran. Insya Allah sering dengar ya, Allah berfirman dalam Al-Muzammil ayat ke-4, warattilil Qur'ana tartila. Al-Muzammil ayat 4. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tartil bisa artinya pelan-pelan, bisa artinya disebutkan dalam sebagian tafsir juga maksudnya baca Al-Quran huruf-hurufnya sesuai makharijul hurufnya. Jadi ha ya ha, kha ya kha, ha ya ha, ya a, D bisa bedakan. Ya, tadi yang ta, sa, sya, so itu harus betul-betul perbedakan. Dan juga dengan ilmu tajwid, nun sukunnya ketemu apa, jadinya bagaimana, kemudian mat tabi'inya berapa, dan seterusnya. Nanti nggak usah banyak, nanti pusing. Jadi intinya hukum tajwidnya. Jadi perintah baca Al-Quran dengan tartil ada dalam surat Al-Muzammil ayat berapa? 4. Perintah baca Al-Quran dengan sesuai tajwid, ya tadi sama Al-Muzammil ayat 4 itu. Makanya para ulama mengatakan belajar tajwid itu hukumnya apa? Sebagian mengatakan wajib. Baca Al-Quran sesuai tajwid juga harus, ya, harus. Bahkan di sini kalau Imam Al-Jazari mengatakan, Ibnu Al-Jazari mengatakan, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yusahhihil Qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Jadi belajar atau membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya wajib. Hatmun lazim, wajib untuk karena apa? Karena demikianlah Al-Quran itu diturunkan. Barang siapa yang tidak membenarkan atau tidak memperbaiki bacaan Al-Quran, maka dia berdosa. Sudah tahu hukumnya, nggak mau ngamalkan, dia dosa. Tapi kalau nggak tahu, ya sudah, qadarullah sudah. Mungkin dulu-dulu antum baca kurang benar, ya itu sudah. Ya, semoga Allah ampuni. Cuman sekarang belajar kita berusaha untuk sesuai ilmu tajwid. Kalau sudah tahu ilmu tajwidnya, terapkan. Ya, walaupun ini nanti ada rinciannya sebenarnya. Yang bisa jadi dosa itu yang seperti apa, yang enggak seperti apa. Karena kesalahan baca Al-Quran itu ada yang jali, ada yang terang-terangan bisa merubah arti, ada yang khafi, yang ringan, yang tersembunyi. Yang ini tidak merubah makna. Ya. Kemudian li'annahu bihil ilahu anzala, karena memang Al-Quran itu Allah turunkan dalam keadaan bacaannya kayak gitu. Jadi ilmu tajwid ini sumbernya dari mana, Pak? Al-Quran itu. Kalau ditanya sejarah ilmu tajwid dari mana? Ya Al-Quran itu. Al-Quran turun, bacanya kayak gitu.
Allah berfirman demikian, malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad juga demikian. Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada para sahabat, ya kayak gitu cara membacanya. Ya, dipanjangkan yang panjang, yang pendek ya pendek. Kemudian ketika nun sukun ketemu apa dibaca seperti itu dan seterusnya. Bisa dipahami? Taib. Dari sini ada yang ditanyakan? Oh ini lembaran ini Apa? lembaran ini. Apa itu Pak? Lembaran ini. Lembaran itu? Oh iya, bentar. Sebentar. Sebenarnya kalau tanya biar kerekam pakai ini sebenarnya. Tanya apa? Terkait yang kebaikan yang didapat ketika membaca Al-Quran, kadang-kadang kalau satu kebaikan itu untuk yang terbata-bata, kalau 10 itu untuk yang lain itu benar atau enggak? Jumlah kebaikan yang didapat per huruf ketika membaca Al-Quran, kan ada yang saya pernah dengar satu kebaikan itu untuk yang terbata-bata, jangan 10 kebaikan itu untuk yang mahir membacanya, itu benar atau enggak? Tidak benar ya. Wallahu alam. Kalau pertanyaannya terkait dengan bacaan satu huruf itu untuk yang terbata-bata, satu huruf satu kebaikan itu terbata-bata, 10 kebaikan itu yang lancar, yang mahir, wallahu alam. Rinciannya dari mana? Sebenarnya kalau dia berpendapat dengan ini kan ambil ini berarti dia. Kalau dalam hadis ini keutamanya bukan terkait ini, bukan terkait jumlah pahala per hurufnya, tapi terkait dengan lancar dan tidaknya. Kalau yang lancar, ma'al mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Yang lancar membaca Al-Quran dia akan bersama malaikat yang mulia. Tapi walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Yang orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan terbata-bata, enggak lancar, berat, maka dia dapat 2 pahala. Nah 2 pahala gitu doang. Maksudnya 2 pahala apa? Sebagian ulama mengatakan 2 pahala, pahala membaca Al-Quran sendiri dan pahala apa? Kesungguhan dia. Gitu doang. Nggak ada penjelasan tentang yang ini. Adapun hadis yang tentang ini, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa membaca 1 huruf dari kitab Allah Al-Quran, maka dengan 1 huruf itu dia mendapatkan 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan 1 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Itu kan hanya mengatakan man qara'a, siapa yang baca. Jadi nggak ada rincian lancar atau nggak lancar. Ya gitu. Jadi dari sini tidak benar itu pernyataan bahwa yang 10 itu yang lancar, kalau 1 yang nggak lancar. Kasihan yang 1. Tapi yang benar tadi rinciannya hanya pada ini. Kalau yang pintar sama ahli lancar baca Al-Quran, maka malaikat bersama dia. Kalau yang nggak lancar, maka dia dapat 2 pahala. Pahala kesungguhan dan pahala apa? Bacanya. Nah, pahala bacanya sama. Yang itu pun didapatkan sama dia. Yang pintar juga dapat yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Ini ngomong baca Latinnya dapat pahala. Baca Latinnya? Nggak dapat ya? Wallahu a'lam. Latin itu kan yang Arab terus bawahnya ada Indonesianya kan? Wallahu a'lam. Ya tetap itu kan ayat Al-Qur'an. Cuman karena belum bisa baca Arabnya, akhirnya dia baca Latinnya. Cuman Latin itu Pak, sekali lagi kadang nggak mewakili huruf atasnya, susah gitu. Udah paling bagus belajar Arabnya langsung, gitu. Ada lagi? Pakai ini sih Pak, biar enak, biar direkam, biar masuk ke. Nah, silakan. Betul. Dipencet apa langsung? Enggak, langsung aja. Bedanya jauh nggak antara mushaf Al-Quran Madinah sama Al-Quran Kemenak? Sangat jauh nggak perbedaannya? Ya, perbedaan mushaf Madinah sama Kemenak nanti insya Allah kita akan jelaskan terkait dengan apa penulisan huruf hijalnya. Nggak jauh. Di antaranya gini Pak. Nah, saya ambil Al-Quran ini, kata-kata Al-Quran ini. Yang ini, tulisan ini di mushaf Indonesia. Tulisan ini. Kalau mushaf Madinah itu kayak gini. Apa bedanya? Ada yang lihat bedanya? Hah? Ini ada hamzah wasal.
Ada hamzah wasal. Kemudian ini pakai apa? Fathah. Ini diantaranya ya. Fathah biasa. Kalau ini kadang pakai gini nih, fathah berdiri. Pernah lihat fathah berdiri? Berdiri. Alif kecil. Dalam Al-Quran, ini mushaf Madinah. Ini mushaf Indo. Itu. Kemudian penulisan, misalnya ini aja. Anta. Di Indonesia, di Kemenak seperti ini, anta. Di mushaf Madinah, apa bedanya? Ada berapa bedanya? Apa? Lihat. Beda atau sama? Beda atau sama? Ini mushaf Madinah, dia pakai hamzah qata'. Di sini tidak. Mushaf Indonesia. Kemudian mushaf Indonesia, setiap sukun pasti ada sukunnya. Setiap sukun pasti ada sukunnya. Mushaf Madinah nggak semua sukun dikasih sukun. Karena nanti akan terkait dengan hukum nun sukun ketemu tak. Gitu, Pak. Susah mana ya? Hah? Susah mana? Plus minus. Kalau terkait lebih enak mana bacanya atau susah mana, plus minus. Kebiasaan aja. Makanya nanti kita coba compare dua-duanya biar antum bisa membedakannya. Kalau yang sudah biasa dengan mushaf Indonesia Kemenak, ya akan nyaman dengan itu. Cuman ketika dia umroh, ya kan, umroh di mushaf sana, biasanya dapat oleh-oleh, atau ketika di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, loh beda nih, gitu. Maksudnya bedanya dikit. Tadi cuma di apa? Hamzahnya, di sukunnya gitu. Kadang orang nggak bisa ini. Ya. Jadi bukan beda mushaf Indonesia beda dengan Al-Quran, enggak. Semuanya sama sebenarnya. Kalau secara Rasm Utsmaniyah sama. Secara Rasm Utsmaniyah sama. Cuman hanya beda di penulisan saja. Enggak masalah sebenarnya. Ada lagi? Ya, Bapak? Nanti tidak berubah arti. Enggak merubah arti sama sekali. Bahkan bacanya pun sama. Hanya masalah tulisan aja. Terus kalau Arab gundul bisa lagi ya? Arab gundul, Iya. Arab gundul ya kayak ini aja gini. Cuma nggak ada harokatnya. Bisa lagi. Nggak susah. Arab gundul sama, ya sebenarnya lebih ke sini kalau Arab gundul. Madinah. Iya Madinah. Kenapa? Di antaranya ini. Kalau kitab Arab gundul, makanya yang sebenarnya lebih sesuai dengan kaidah itu ini. Lebih sesuai dengan kaidah Arab itu yang Madinah. Soalnya gini, Pak. Ini kan gundul. Ada rambutnya nggak? Nggak ada. Nggak ada harokatnya maksudnya. Ya, nggak ada harokatnya. Kalau seperti ini, saya sudah langsung bisa baca anta. Ya tidak. Tapi kalau tulisannya kayak gini, saya bisa baca banyak. Bisa inta, inti, anti, anta. Kenapa? Karena ini tidak ada hamzah apa-apa. Kalau hamzah di atas, ini sudah bisa dipastikan A atau U. Unta nggak ada unta, anta. A. Karena ada apa, Pak? Hamzah. Nanti insya Allah habis ini. Ada lagi? Fadhal. Tidak ada suaranya. Izin bertanya Ustaz, terkait tadi kesalahan membaca Al-Quran itu kan tadi disebutkan bahwa kalau merubah arti itu bisa berdosa. Iya. Tapi di saat kita misalnya masih belajar seperti ini, apakah dosa itu tetap berlaku atau gimana Ustaz? Ya, kalau tahap belajar tidak ada berdosanya insyaallah. Karena tadi la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Sekarang kita mampunya segini, bisanya gini ya sudah. Tapi kan Allah juga tahu kita lagi belajar. Nah, belajar ya sudah.
Tapi yang salah kalau yang nggak belajar, Ustaz. Iya, Sebentar. yang salah tuh nggak belajar, nggak mau belajar. Kalau heran, Ustaz. Jazakallah khairan. Nah, ada lagi? Ini masih pembukaan, jadi santai aja. Betul. Ada lagi? 7:30. Kalau ngurusin yang pertanyaan tadi, Iya. kalau misalnya belajar dengan guru itu kan ada yang memperbaiki. Ya. Tapi begitu kita belajar sendiri ada kesalahan, itu hukumnya gimana ya Ustadz? Di makroj hurufnya. Jadi kan khawatirnya ya merubah arti, merubah makna. Iya. Iya. Syukran Ustadz. Ketika praktek di rumah, kadang kita salah gitu ya. Ya, ya udah tadi sesuai kemampuan itu aja, Bapak. Ya. Sesuai kemampuan kita. Ya semoga yang penting kan kita tidak menyengaja hal itu. Tidak menyengaja. Namanya tadi masih proses belajar. Jadi insya Allah itu nggak dosa bagi kita. Ada lagi? Ada lagi? Betul. Putar aja situ. Kalau misalnya kita masih belajar seperti ini, Iya. tapi di kita misalnya di kantor atau di mana disuruh jadi imam atau muazin, itu sebaiknya gimana, Ustaz? Antum lihat kalau di sekitar itu ada yang lebih bagus bacaannya, silakan suruh maju. Tapi kalau nggak ada juga, ya sudah, antum maju. Tapi sesuai yang kita bisa sih ya. Dan Itu kalau repot. misalnya ada kesalahan, berarti kita nggak dosa, Ustaz? Ya, itu dia. Tapi memang kadang gini, mohon maaf. Dalam kondisi tertentu di masyarakat, apalagi itu kan kalau masyarakat kan jelas, maksudnya di masyarakat di desa satu masjid itu kan jelas orangnya itu aja dan bisa ditunjuk imamnya. Yang jadi masalah ketika di tempat-tempat yang umum, baik tadi di kantor kantor sebenarnya masih bisa dipilih tuh. Siapa yang pintar baru suruh maju, yang nggak pintar jangan dulu. Kalau di umum misalnya di terminal, rest area itu kan random, nggak tahu kita sudah pakai peci suruh maju, padahal bacanya juga nggak tahu gitu. Atau ya gitu kadang. Ya itu semoga Allah ampuni kalau itu. Sesuai kemampuan kita. Tapi insya Allah sih kalau mayoritas itu Al-Fatihah itu selamat insya Allah ya. Cuman kadang beberapa huruf tertukar aja itu. Ain, ha. Ya, semoga Allah ampuni. Silakan ada lagi? Lembar ini Kak, monitoring ini. Oh iya, betul. Lupa Bapak tadi. Terkait lembar monitoring ini, jadi kita belajar nanti di sini udah dapat semuanya. Dapat semuanya. Oh, belum. Hah? Bapak belum? Oh, buku belum juga. Ada. Berapa Bapak? Satu. Apa? Oh, kertasnya belum? Ya. Ya, di sini ada lembar monitoring yang antum pegang masing-masing. Jadi di sini kita ada nomor ya, kemudian nomor ini terkait dengan pertemuan kita 24 pertemuan. Ya kan? Kemudian ada hari dan tanggal. Berarti sekarang hari apa? Sabtu tanggal berapa? 6 Juni. Enggak usah panjang-panjang. Sabtu 6/6/2026. Oh, bagus nih. Ada yang nikah kan? 6/6/2026. Ya. Terus ada materi yang disampaikan. Ini kalau sekarang kan masih pembukaan, antum tulis pembukaan. Pembukaan atau pendahuluan. Nanti misalnya belajar huruf misalnya A sampai dal. Nanti kayak gitu. Atau belajar zal sampai sin misalnya. Nah, kemudian ada catatan. Catatan itu buat pegangan antum. Misalnya antum dalam belajar gini, Ustadz ngoreksi antum di huruf za. Za masih tertukur dengan apa? Za. Oh, ya belah. Antum coret PR misalnya. Huruf za sama za bedakan. Atau bedakan huruf za dan za. Sin dan sa misalnya. Dibedakan. Jadi monitoring terus. Monitoring antum. Ya, makanya masing-masing dapat satu. Nah,
Antum nggak hadir, ya udah nggak dapat. Maksudnya nggak dapat itu maksudnya nggak nulis gitu. Nah, gitu ya. Nah, ini pun ana megang juga. Kalau ana megang nanti sama, isinya sama. Kalau ana nanti yang ustadznya itu catatan ya apa yang saya sampaikan. Gitu aja. Sama catatan mungkin PR bagi antum atau gimana nanti. Bisa dipahami? Ini lembar monitoring masing-masing. Jadi antum dapat. Maka usahakan hadir setiap saat. Kalau lah nanti ada libur, antum izin ke grup, ke admin Mas Randy. Beliau, udah kenal belum? Nah, itu Mas Randy. Mas Randy itu. Beliau adminnya. Nanti kenal Nah, sama beliau nanti izin. Atau antum di grup ngomong, "Assalamualaikum Ustaz, ana izin mau nikah," gitu misalnya. Misalnya gitu. Ya. Izin ke anak istri dulu ngomong. Nah, jadi antum izin tuh, izin baru bisa pulang. Ustaz, jadi kita fokus baca ya dulu ya, nggak fokus nulis atau gimana? Gak nulis apa ya? Kita nulis apa? Hanya fokus baca aja berarti. Di sini memang ada, di sini tuh ada lembar kolom untuk menulis. Nih di sini nih. Ini ada lembar kolom menulis di halaman misalnya 32, 33 itu ada kolom menulis. Nanti nggak di sini tapi di rumah. Ini fungsinya apa? Fungsinya untuk menghafal. Nih di halaman 31. Bacalah dengan benar lalu tulislah dengan rapi. Ini fungsinya untuk apa? Untuk kita mengenal. Oh ini toh kalau nun di depan kayak gini, nun di tengah kayak gini bentuknya, nun di belakang kayak gini. Oh ternyata nggak banyak perubahan. Oh kalau hak di depan kayak gini, hak sendiri kayak gini, hak di depan kayak gini, hak di tengah kayak gini, hak di belakang kayak gini. Oh ternyata ada perubahan. Itu fungsinya nulis tadi. Tapi yang lain enggak, yang lain baca. Gitu Pak. Hanya di halaman itu doang untuk menulis. Ini nulisnya di rumah juga. Iya. Kalau di sini kelamaan sampai zuhur. Jadi lebih fokus kan baca kita. Kalau antum mau inisiatif nulis di sini nggak apa-apa. Misalnya lagi jatah teman-teman yang baca, antum tulis. Gitu. Itu ya. Baik. Untuk bukunya juga, mohon maaf, perlu saya jelaskan. Ini edisi yang penyempurnaan, yang terbaru. Makanya di sini dia cetakan keberapa ini? Lihat di covernya. Cetakan ketiga, Desember 2023 ya. Di situ berapa? Sama. Ya, 2023 ini baru. Kenapa harus dijelaskan? Karena ada cetakan lama, covernya sama mirip. Itu cetakan lama, isinya beda. Isinya tuh urutannya dibedain sama beliau. Kemudian contoh-contohnya ada yang mirip, ada yang tidak. Jadi berbeda. Jadi makanya antum pegang yang ada aja ini. Kalau dulu pernah belajar di tempat lain misalnya, sudah itu masa lalu, antum move on. Ya, lupakan masa lalu. Antum ambil yang baru. Gitu ya. Ya. Adapun buku ini enggak cetak yang baru, setahu saya. Enggak ada yang cetakan baru. Ini cetakan lama. Yang perlu diperbarui juga. Soalnya ada beberapa yang harus dicek, harus dikoreksi. Baik, itu bukunya. Ada lagi? Fadhal, ini mukadimah dulu deh. Materinya besok insyaallah. Oh, tanya Ustaz. Iya, silakan Bapak. Tadi rasem yang Utsmaniyah sama yang Arab perbedaannya di mana rasem? Yang Kemenak sama yang rasem Utsmaniyah. Kalau rasem Utsmani sama. Rasem Utsmani kan lebih ke bentuk hurufnya Bapak. Ya, setahu saya gitu, demikian. Tapi kalau terkait dengan tambahan hamzah, tambahan harokat itu yang berbeda. Sebenarnya istilah mudahnya gini Pak, mushaf Madinah dan mushaf Kemenak. Kalau standar Kemenak tadi itu kayak gini, standar Kemenak. Kemudian yang nanti insya Allah sih sebenarnya saya biasanya
gitu saya jelaskan dulu yang buku di sini. Nanti kalau ada yang harus dijelaskan tentang yang Kemenak, saya akan jelaskan standarnya. Ya walaupun saya sudah pernah buat video tentang perbedaan itu, nanti saya insya Allah saya share perbedaannya. Ada di YouTube. Nanti insya Allah saya share perbedaannya. Tapi Ustaz, kadang ada beberapa orang dari segi baca mushaf Kemenak, Iya. baca Madinah jadi nggak bisa ya Ustaz? Enggak juga. Oh, nggak juga. Yang penting antum sudah bisa membedakan dua itu, bisa memahami karakteristiknya, insya Allah antum bisa dua-duanya baca. Jadi antum yang pertama nih, mungkin yang pertama antum bacanya apa? Kemenak, kan gitu. Pertama antum baca Kemenak, antum sudah tahu karakteristiknya. Lalu antum sekarang belajar yang apa? Memahami Madinah. Memang antum butuh apa? Butuh apa namanya? Adaptasi. Kan beda sifatnya ini. Beberapa hurufnya saja, karakteristiknya agak beda. Maka ketika antum memahami ini, dua-duanya bisa bareng, ya kan gitu. Yang penting sah secara resmi dua-duanya, KUA gitu dua-duanya. Jadi yang satu itu Pak ya, ya kan? Berarti ini Madinah ya Ustaz? Itu Madinah. Soalnya kan kalau yang proyek itu kan tebel sampai itu. Iya, Ini agak ini sih nggak terlalu kayak betul. Iya. Jadi kalau mau nambah satu lagi gitu Pak. Tadi antum sudah paham karakteristik pertama, yang baru kan beda biasanya. Yang kedua itu nanti pahami baru nanti. Itu bercanda aja biar nggak ngantuk Pak ya. Kalau prakteknya terus antum. Tapi kalau tadi terkait mushaf Madinah sama Kemenak itu nggak jauh beda. Bedanya itu nggak banyak gitu. Hanya beberapa titik saja. Harokat yang membedakan tadi cuma ini nih. Ini yang masalah ini nih. Alif berdiri nih. Yang akan membedakan. Kalau fathah kasrah dhammahnya itu paling peletakan aja. Kalau hurufnya paling di sini hamzah ini sama mungkin beberapa titik di mushaf Madinah itu kadang ya itu nggak ada titiknya. Nah itu kadang ajaib deh. Ya itu nggak ada titiknya tapi antum baca. Nah kemudian masalah wakaf, tanda wakafnya kalau di Indonesia di Kemenak itu banyak, bahkan di ayat itu dikasih tanda la, nggak boleh. Kalau di mushaf Madinah dikit tanda wakaf itu ya Pak ya? Iya tanda baca itu, tanda berhenti, harus berhenti, boleh berhenti, lanjut, harus lanjut, nggak boleh putus, itu. Nah, betul, biar kedengaran makanya. Ya, kalau sepengalaman ana Ustaz, kalau yang antara Kemenak sama Madinah, nanti tuh kelihatan ketika kita misalkan ada rezeki umroh, pas misalkan kita udah terbiasa Kemenak, pas umroh mau baca Quran jadi bingung karena banyak, benar kata antum Ustaz, tanda bacanya banyak yang hilang. Jadi ketika kita pas mau baca biasa di Kemenak, lah kok di mushaf sana kan kita nggak bawa Quran nih, kita tinggal ambil mushaf. Ketika baca jadi banyak bingung, makanya ketika pas belajar dengan buku ini insya Allah jadinya kita bisa lebih paham gitu Ustaz. Betul, sahih, memang gitu. Ya, kayak misalnya ya tadi tanda bacanya tuh rame kalau di mana mushaf Indonesia. Kenapa kayak gitu? Bukan salah, nggak salah. Kita nggak menyalahkan juga. Cuman itu kalau saya lebih mungkin analisa saya, mungkin karena orang Indonesia itu nafasnya pendek-pendek. Jadi ulama Indonesia, ulama Kemenak itu menetapkan udah berhenti aja di sini nih, boleh berhenti di sini. Kenapa? Karena nafasnya pendek. Ya. Tapi kalau di Saudi itu berdasarkan kitab. Ada kitab tentang wakaf dan ibtidah itu dari sana mereka ngambilnya. Nah, apakah itu perbedaannya membuat masalah? Enggak masalah. Justru enggak masalah itu, enggak masalah. Ya. Karena tadi dilihat dari maknanya. Ya, peletakan kapan berhenti, kapan tidak itu kan dilihat dari maknanya. Itu kalau di Indonesia itu kayak koma sama titik. Kalau koma berarti masih apa? Lanjut. Kalau titik berarti berhenti. Gitu. Kayak misalnya nih, orang ngomong, ya. Misalnya tata cara buat kopi misalnya atau tata cara masak misalnya. Ambil
1 sendok makan. Ya, Pak, ambil apa? 1 sendok teh, Pak. 1 sendok teh makan. Hah? Gimana, Pak? 1 sendok makan atau 1 sendok teh, Pak? Gimana? Ambil 1 sendok teh. Ambil 1 sendok teh. Makan garam misalkan. Makan garam gitu, Pak, ya. Nah, itu kan loh, komanya nggak bener itu kan. Ambil 1 sendok Makan garam. makan garam gitu, Pak, ya. Garamnya dimakan tuh. Itu. Jadi koma atau titiknya itu mempengaruhi maknanya. Makanya di mushaf Indonesia lebih dibanyakin. Kenapa? Karena nafas kita kadang kurang kuat. Tapi kalau di mushaf Madinah itu dikit banget malah. Yang di misalnya gini, saya kasih contoh. Yang di mushaf Madinah, yang di mushaf Indonesia itu pakai qaf lam. Mushaf Indonesia qaf lam. Kadang di mushaf Madinah cuma jim. Apa bedanya, Pak? Qaf lam itu berhenti, lebih utama. Jim artinya apa? Boleh berhenti, boleh lanjut. Kadang malah ditukar dengan short lam. Short lam artinya apa? Lanjut lebih utama. Yang sini berhenti lebih utama, sini lanjut lebih utama. Kenapa? Tadi kembali kepada artinya dan nafasnya. Walaupun demikian, kalau ayatnya panjang, antum nggak kuat, sebenarnya antum boleh berhenti, nanti mundur dikit, maju. Jadi maju, berhenti, mundur dikit, maju lagi. Itu bisa sebenarnya, nggak masalah. Baik. Jadi insya Allah perbedaan itu nanti akan kita jelaskan, biar kita bisa memahami dua-duanya, ya kan? Jadi antum ketika ada Quran cuman Indonesia, antum bisa, yang Arab pun antum bisa. Jadi kita main nasional bisa, internasional juga bisa, Pak, ya. Jadi kalau ditanya belajar apa di Al-Fatah? Belajar metode Syafi'i, tajwid. Loh, kok beda sama kita? Enggak, Pak. Yang punya Bapak ini standar apa? Kemenak nasional. Tapi kalau ini standar apa? Internasional. Gitu aja jawabannya. Ya. Jangan sampai ada yang bilang, "Loh, Quran kita beda nih." Wah, kalian buat-buat. Enggak buat-buat. Ini memang demikian. Ya, sudah pahami? Lanjut, Fadal. Terbuka nih. 10 menit. Oh ya Ustaz. Silakan. Ini ada pertanyaan Ustaz tentang aplikasi di handphone Ustaz. Ya, Aplikasi di handphone, ya. Kan itu ada beberapa Ustaz, ada Betul. dari kayak saya biasa Bapak apa? Quran apa? kalau di itu Tadabbur. ada yang pakai nusuk tuh kan ada tuh. Nusuk. Ya, kalau di itu Ya. kan ada Al-Qur'annya. Hmm. Bedanya sama yang di satu lagi tuh Kemenak. enggak di aplikasi itu Ustaz, Muslim Pro. Muslim Ya. Pro yang ada Arab terjemahan. Betul. Nah, gitu, itu Kemenak tuh. Oh, gitu. Bisa liatin Bapak, boleh. Kalau yang Muslim Pro biasanya yang umum, ya. Ini apa nih? Ini Kemenak. Ini kan Muslim Pro gini ya saya. Ini apa nih? Ini Muslim Pro. Muslim aplikasi. Pro, ya. Ini kan ada terjemah tuh Ustaz ya, kayak gitu. Ini Kemenak. Oh iya, sama kalau nusuk kan ada tuh. Nah, seperti ini. Nah, itu Nusuk. ada Al-Qur'annya juga. Kalau pas ini login. Oh ya, boleh. Iya. Ya, nanti itu biasanya kalau yang Saudi berarti tadi Madinah tadi, Pak. Oh, gitu. Ustaz. Gini, Bapak. Salah satu contohnya tadi Beliau dari nusuk kan buat umroh sama haji. Tapi ini contohnya ya, tulisan Allah misalnya ya. Tulisan apa? Allah. Oh, ini Madinah berarti. Tapi kalau yang Muslim Pro itu Kalau di Indonesia seperti ini. Kalau bacanya gampang itu pasti Kemenak. Salah satu ciri-ciri Kemenak kayak gini. Allah itu tulisannya gimana? Ini. Ya toh? Kalau mushaf Madinah itu seperti ini. Apa bedanya? Ada yang lihat bedanya? Ada. Lihat Bapak. Kalau Rasam Utsmani itu terkait ininya nih. Lihat, ininya sama, ya kan? Garis-garis bentuk hurufnya sama. Yang beda mana? Mushaf Madinah ada ini. Apa ini? Ini itu sebenarnya kepala shot, kalau di zoom itu kayak gini.
Ini kalau di zoom, tolong perhatiin dulu. Bentar dulu. Ini loh, kalau shot ini hamzah wasal tuh kayak gini. Aslinya kayak gini. Ini sebenarnya wasal, dari kata wasal. Diambil ininya doang. Nah, lalu di Indonesia Kemenak itu gini. Ini alif. Panjangnya berapa? 2 harokat. Di Mushaf Madinah itu fathah biasa. Ya atau tidak? Silahkan dicek. Ini kalau antum baca Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah itu Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kok fathahnya kayak gini? Berarti ini Mushaf Madinah. Kalau fathahnya kayak gini berarti Mushaf Kemenak. Langsung kepegang itu. Itu perbedaan yang sangat terlihat. Adapun bacanya sama sebenarnya. Bacanya sama. Cuman Mushaf Madinah itu punya prinsip bahwa fathah itu ya fathah. Fathah itu di mana-mana ya kayak gini. Ini namanya fathah. Nggak ada fathah berdiri di Mushaf apa? Madinah. Adapun Mushaf Indonesia Kemenak ada fathah berdiri. Paham? Bisa dipahami ya? Insya Allah nggak masalah. Nanti kita pelan-pelan kita pahami. Insya Allah. Ustaz, nanya deh. Nah. Kalau ini Ustaz, di aplikasi. Aplikasi apa? Oh iya, terkait aplikasi Madinah banyak sebenarnya. Kalau anak biasanya pakai aplikasinya ini. Ayat. Aplikasi ayat. Nanti gambar ininya kayak gini. Quran Tadabbur beda. Tadabbur itu kan yang Ustaz Firanda ya. Iya. Itu juga nggak apa-apa. Cuman maksud saya yang jelas itu Mushaf Madinah ini ayat yang bentuknya itu sama kayak Quran. Kayak Quran kalau antum buka itu sama Quran. Yang Aiman Suwaid. Enggak, tulisnya kayak gini, Bapak. Nanti aplikasinya gini, gambarnya gini. Ada ininya di atas kan? Nanti ada gini ya. Ini ya? Oh iya. Ya. Ada. Nah, itu, Pak. Itu ini apa nih? Ayat. Iya. Oh, ayat juga. Aiman Suwaid. Iya, ini Madinah nih, Bapak. Betul, ini Madinah nih. Ya. Ya, ini betul. Ada, dapat. Itu Inggris kan? bisa Inggris, bisa Arab. Bebas, Bapak pilih bebas. Ini. Oh ini. Yang bawah. Yang bentuknya ini hijau, warna hijau. Nah, itu Mushaf Madinah. Ustaz, ini bentar mau nanya Ustaz. Maaf. Ya. Kalau yang Kemenak ada di aplikasi Kemenak sudah ada dia. Kalau ini bisa yang ada merah, kuning, biru di Kemenak, tapi kalau di Madinah nggak ada, itu bedanya apa? Ya, itu Magic Ibu Niu. Oh. Ya. Nggak tahu itu ya? Enggak, itu itu terkait anu, Pak. Madinah nggak ada, kalau di sini ada hijau. Ya, itu di Madinah pun ada kalau yang cetak. Itu namanya biasanya disebut mushaf tajwid. Jadi mushaf yang ada tanda-tanda tajwid. Misalnya nun sukun ketemu ta, itu tandanya kuning misalnya, atau hijau. Tergantung itu. Warna itu untuk membedakan atau menjelaskan di situ ada hukum tajwid. Bapak ikhfa ditekan, ada gunnah, ada dipantulkan gitu. Ya. Ya itu, warnanya itu dibantu dengan itu. Lumayan membantu itu. Cuman kadang kalau nggak biasa pusing loh, Pak, warna-warni ini gimana nih? Untuk cetakan Al-Quran memang tadi ada yang memang murni Al-Quran saja dan tidak ada warna khususnya, ya. Paling membedakan adalah apakah itu standar Kemenak atau standar Madinah. Kemudian ada juga yang tadi dikasih warna-warna tadi di huruf-hurufnya itu ada warna berbeda. Itu berarti Quran apa namanya? Tajwid. Kemudian ada juga yang modelnya, Pak, itu misalnya misalnya gini nih. Antum mungkin lihat yang gini, terus tiba-tiba misalnya 3 ayat itu warnanya pink, tiba-tiba ayat berikutnya 4 ayat misalnya warnanya biru, ayat berikutnya warnanya kuning. Itu biasanya mushaf hafalan.
Al-Quran untuk hafalan. Itu biasanya dibedakan tuh. Maksudnya apa? Maksudnya mereka itu itu hafalan ini kalau mau nyicil ini dulu. Karena masih satu pembahasan. Biar nggak motong ayat gitu. Terus nanti pembahasan berikutnya hafalin. Kalau udah ini udah hafal, ulang dari awal gitu. Itu untuk memudahkan menghafal saja. Walaupun tidak harus pakai itu juga. Demikian ya. Dan yang akan kita bahas ya, terlalu jauh sebenarnya. Cuman nanti yang akan kita bahas itu kita riwayatnya adalah riwayat Hafs dari Asim. Hafs an Asim. Ya, riwayat Hafs dari Asim. Ini yang kita baca. Ya, maksudnya apa? Ya udah, pahami aja dulu. Ini kita baca yang kita biasa baca itu. Karena nanti ada riwayat lain, bacaan lain. Makanya di masjid ini kan dulu waktu Lantung pernah ikut tarawih kemarin, itu di sholat di witirnya kadang saya bacanya yang lain, atau di akhir yang malam 30 itu dia baca lain. Itu riwayatnya lain, waras atau yang kisai, ya itu macam-macam. Tapi yang antum baca sementara yang apa? Hafaz dari Asim. Sudah ini aja dulu. Ini bisa dulu, alhamdulillah. Yang itu ntar dulu. Kemana-mana pusing nanti itu. Baik ya. Baik antum? Cukup? Baik, pertemuan pertama ini semoga diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Terus lanjutkan nanti pertemuan besok jam berapa? 6. Ya, jam 6 itu standarnya. Antum datang kalau bisa sebelum itu ya. Besok juga. Sebelum itu. Besok juga Ustaz. Hah? Besok khawatirnya kepikirannya hari Sabtu doang. Enggak, iya, Sabtu Ahad sama jam 6 sampai jam 8. Seperti biasa kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.